Sore itu, saya melihat Daud dan Widodo sedang adu panco di tengah lapangan badminton. Sementara itu, di pinggir lapangan, terlihat Lek Bagong dan Pak Tony serta warga sekitar menyemangati mereka berdua dengan brutal, sambil mengacungkan uang ke arah atas. Saya makin bingung ketika Lek Bagong mulai mengeluarkan toa dan mulai menariki uang warga. Saat Daud berhasil melemot Widodo dengan susah payah, euforia pun pecah. Lek Bagong berteriak dengan lantang. Pak Tony merobek bajunya dengan histeris, dan warga berhamburan ke sana kemari bahkan sampai masuk lapangan. Ternyata lagi-lagi Lek Bagong membuka ajang adu warga ilegal. Dan minggu ini udah keempat kalinya polisi menggerbek Lek Bagong dan Pak Tony. Sambil menunggu diinterogasi polisi setempat, saya teringat sebuah film. Sebuah film dari Don Lee yang menceritakan soal panco dan juga ketangkap polisi. Ya, biarpun agak wagu, jadi begini ceritanya. Di tengah hingar-bingar kota Los Angeles, seorang satpam bernama Mark didatangi teman baiknya yang bernama Jinky. Jinky memohon kepada Mark untuk mengikuti taruhan panco di klub tersebut, agar Jinky bisa mendapat uang dan kembali ke Korea. Meskipun awalnya Mark menolak, tapi karena Jinky terus-menerus menampilkan wajah melas, Mark pun mengiyakannya. Please. Dengan tidak adanya track record Mark dalam panco sama sekali, jelas tak ada yang mau bertaruh sama sekali ke Mark. Tapi dengan pedenya Jinky bilang kalau ini uang terakhirnya, dan dia menaruhnya semua ke Mark. Jadi jika Mark menang, semua uang di toples itu adalah miliknya, ucap Jinky dengan lantang. Well, Mark. Well, let's do it. Melihat kepedean Jinky yang setinggi langit, mereka justru tertawa. Bagaimana bisa satpam seperti Mark menang melawan jagoan panco bar itu, yang belum terkalahkan sama sekali. Namun rasanya Mark tak perlu banyak bacot, biar yang buktikan hasilnya adalah otot. Mas Bule yang gak terima dengan kekalahannya pun dengan marah meminta tanding ulang ke Jinky. Tahu karena suasana tidak kondusif, Jinky pun menolaknya dan bilang, kalau kalah gak usah banyak alasan. Mereka semua pun marah dan hendak mengeroyok Jinky. Namun Mark dengan sigap menahan dan membantu Jinky kabur. Tapi karena Mark menolong Jinky, malah dirinya yang diusir dan dibilang, pergi dari sini dan bawa semua orang-orangmu. I'll call you when I get Korea. 나 믿고 기다려. 알았지? 간다. Sorry for the mess. Get the hell out of my club. Out of this country! Setelah kerusuhan malam itu, Mark akhirnya dipecat dan sempat menjadi gelandangan di jalanan New York untuk beberapa waktu. Beruntung rekan sesama satpamnya membantu Mark mencari kerja. Dan sekarang Mark bekerja sebagai satpam Indomaret. Gajinya nggak segede satpam tempat dugem, dan suasananya agak membuat ngantuk. Tapi ini masih lebih baik daripada Mark kembali menganggur dan menggelandang. Tapi hidup tenang Mark sepertinya tidak lama, karena tiba-tiba Jinky kembali menghubunginya dan kembali mengajaknya untuk mengikuti turnamen panco. Dan kali ini di Korea Selatan. Tapi dengarkan aku Mark, jika kau bisa menang di final regional Korea Selatan, kau akan kembali masuk ke jajaran atlet panco profesional dunia. Jadi aku mohon, berikan asa itu satu kesempatan lagi. Dan kali ini untuk terakhir kalinya. Perlu kalian ketahui, Mark bukan cuma sekedar satpam jago panco yang sering ikut turnamen 17-an di sekitar kampung saya. Mark adalah salah satu atlet panco paling disegani di Amerika Serikat. Sudah beberapa kali Mark memenangkan medali emas selama di Amerika. Tapi karena satu dan lain hal, Mark harus mundur dari dunia perpancoan. Mark yang merasa kalau dirinya masih belum habis, akhirnya membulatkan tekadnya dan mengambil salah satu medalinya untuk dia bawa ke Korea. Dan medali itu nantinya adalah bukti. Bukti kalau dia pernah disegani dulunya.
Sesampainya di bandara, Mark dijemput oleh Jin-ki yang sudah agak lumayan kaya raya. Maka dari itu Jin-ki mengajak Mark makan siang. Makan siang di acara ulang tahun anak orang. Jin-ki yang hampir dipukul tulang sapi oleh Mark pun mencoba menenangkannya. Dia bilang kalau memang sekarang dirinya belum punya banyak uang. Tapi Mark tidak usah khawatir karena turnamen panco itu benar adanya. Dan lagi, Jin-ki sudah punya calon sponsor. Tapi sebelum itu, Jin-ki meminta izin Mark karena calon sponsor mereka adalah orang ini. 내가 웃어야 여러분들이 웃는 거고. Yo Chang-soo, atau biasa kita panggil dengan Seng-soo, ya. Dirinya adalah seorang rentenir culas dan tak kenal ampun bagi siapapun yang meminjam uang darinya. Awalnya Mark ragu saat tahu kalau Jin-ki memakai sponsor yang bermasalah. Tapi setelah Mark pikir-pikir, tidak mungkin juga dirinya dan Jin-ki keliling Korea hanya untuk menumpang makan di acara ulang tahun anak-anak random selama dirinya mengikuti turnamen. Jadi ya udahlah, mereka juga butuh duit. Namun biar semua agenda yang sudah Jin-ki siapkan untuk Mark berjalan lancar, ia mengajak Mark berkeliling ke tempat wisata yang ada di Seoul. Atau lebih tepatnya, Mark yang jadi objek wisata kayaknya. 사진 찍어주세요. 얼마예요? 아니에요. 맞잖아요. 네, 맞아요. 아니, 둘, 셋. Di sisi lain, sang rentenir Seng-soo sedang menagih hutang di sebuah pasar. Jin-ki yang melihat itu segera menemuinya. Tapi karena terlihat mencurigakan, Jin-ki pun 우리 마크가 한 번에 이겨버렸다니까요. 근데 사장님. Jin-ki segera menjelaskan maksud dan tujuannya agar Seng-soo mau mensponsori mereka. Setelah melihat pertandingan Mark, Seng-soo pun mulai yakin dan bersedia mensponsori mereka, tapi dengan syarat. Kemenangan memanglah penting, tapi jika Seng-soo memintanya kalah, Mark harus kalah. Sebenarnya, salah satu tujuan Mark datang ke Korea adalah ingin mengetahui keberadaan ibu kandungnya. Entah sudah berapa lama Mark berpisah dengan ibunya. Memang, waktu Jin-ki menggodanya soal akan mencari tahu informasi ibunya saat di Korea, Mark menanggapi itu dengan dingin. Seolah Mark sudah tidak peduli. Atau mungkin saja, Mark sudah terlalu lama hidup sendiri. Tapi di balik badan besarnya itu, bisa jadi di sana masih tersimpan sebuah harapan. Harapan untuk sekedar menyapa sang ibu atau melihatnya dari jauh. Dengan mengandalkan Sherlock dan juga petunjuk jelimet dari warga sekitar, akhirnya Mark sampai di sebuah rumah. Namun saat ingin memencet bel, Mark malah dipergoki dua bocil kakak beradik yang bernama Ju-hyun dan Ju-ni, yang mengira Mark adalah debt collector yang ingin menagih hutang. Tapi belum sempat menjawab, Mark keburu mendapat telepon dari Jin-ki yang mengajaknya bertemu. Akhirnya, Mark pun harus pulang dengan tangan kosong. Jin-ki akhirnya mempertemukan Mark dengan Seng-soo. Namun Mark sempat emosi karena Seng-soo memuji Mark kalau mukanya imut-imut. Tapi daripada mengamuk kepadanya, Seng-soo malah menyediakan arena panco untuk membuktikan seberapa hebat kemampuan panco dari Mark ini. what the 사장님, 저희 식사하면서 얘기 좀 할까요? 제 배가 고픈데. Dan iya, Mark masih terlalu overpower karena seorang veteran angkatan laut Amerika sekalipun lebih terlihat seperti anggota pramuka. Karena Mark bisa dengan mudah mengalahkannya. Seng-soo yang melihat kekuatan Mark itu pun tertawa puas karena dia sudah mencium bau banyak uang. 야, 역시. 안 돼, 우리 밀리터리 형님. 진기 명기다. Atas kemenangan besar Mark, Jin-ki pun bisa menyewakan hotel yang lebih bagus. Namun tiba-tiba Seng-soo mengirim mereka SMS yang berisi pesan, yaitu untuk 2 pertandingan selanjutnya, Mark harus menang 1 kali dan kalah 1 kali. Hal itu agar emosi para penonton yang bertaruh untuk Mark bisa mereka kendalikan. Mark yang masih penasaran dengan rumah ibunya waktu itu kembali datang ke sana. Lagi-lagi Mark bertemu dengan 2 bocil kakak beradik kemarin.
yang siap melaporkan Mark karena wajahnya meresahkan. Akhirnya Mark pun bersembunyi, sampai akhirnya dia melihat Sojin keluar dari rumah ibunya dan mengikutinya sampai ke tempatnya bekerja. Jin-ki yang melihat wajah Mark makin terlihat seperti kriminal, akhirnya memutuskan memanggil Sojin daripada Mark keburu ditangkap polisi setempat. 저기 잠깐 형. 형 또 예민한 거 보니까. Jin-ki yang sudah ditarik pergi Mark pun akhirnya makan siang. Di sana Jin-ki bilang, Mark jangan sampai membuat kegaduhan yang tidak-tidak. Cukup fokus saja ke pertandingan. Selain menceramahi Mark agar tidak sembrono, Jin-ki juga menjelaskan soal Seng-su yang meminta Mark untuk sengaja kalah di pertandingan kedua nanti. Mark pun mengiyakan hal itu, karena mau bagaimanapun, mereka lebih bisa menghasilkan banyak uang jika mereka sengaja kalah. Di lain tempat, kita akan diperlihatkan dengan seorang atlet panco nomor 1 di Korea yang bernama Kombo. Kombo diminta Seng-su datang ke kompetisi miliknya untuk melihat skillnya Mark secara langsung. Sesampainya di sana, Kombo pun menyadari bahwa Mark adalah seorang profesional karena dia menggunakan teknik profesional untuk memenangkan ronde pertama ini. Padahal musuhnya 괴물 아니야? 너무 커. 아니지, 사람이지. 자, 그래 잡으시고. 형 이게 기술 들어가는 거 보니까. Sojin yang penasaran dengan Mark memutuskan untuk menonton pertandingan. Seng-su yang melihat Sojin langsung menagih hutang dengan kasar dan sempat melecehkan Sojin. Mark yang melihat akhlak minus dari Seng-su ini malah kebawa emosi dan akhirnya Mark tidak jadi kalah dan malah memenangkan semua pertandingan. Melihat tindakan Mark itu langsung membuat Jin-ki panik karena Seng-su menjadi marah. Segera Jin-ki meminta Kombo untuk melawan Mark saat itu juga. Dan kali ini dengan taruhan yang sangat besar. Tapi Mark maupun Kombo tidak mau berduel di sana. Dan walaupun Seng-su sempat menggertak Mark, ya jelas salah topa. Ini Donli loh. 선생님 그게. 죄송합니다. 제가 정리할게요. 형. Sikap Seng-su yang arogan dan seenaknya membuat Mark tidak ingin disponsori oleh dia lagi. Jin-ki pun menduga, ini semua pasti ada kaitannya dengan wanita yang digoda Seng-su tadi. Tapi Mark agak bilang, ia tidak mengenalinya. Jin-ki pun segera mendatangi toko tempat wanita itu bekerja. Tapi ketika ditanya mengenai Mark, Sojin juga tidak tahu siapa dia. Lalu tiba-tiba Seng-su datang dan melemparinya dengan tas. Ia meminta semua uangnya dikembalikan. Jin-ki pun dipukuli, ditendangi, ditampar, dicubit, direjeng, disebul, dan dianu-anulah oleh anaknya buah Seng-su. Yang ternyata Mark melihat itu. Dan 일로 와. 아주 그냥 난장판을 만들어놨구만. 여기요. 얘가 좀 가져와. 괜찮아요? karena dikomporin Seng-su tadi, para polisi akhirnya membawa Mark dan Jin-ki ke kantornya. Di sana Jin-ki berusaha menjelaskan bahwa mereka yang pertama diserang dan Mark adalah atlet panco yang akan segera melakukan pertandingan. Namun karena mereka lebih percaya Mark adalah pelaku pemukulan ojek online ketimbang atlet panco, para polisi pun malah mengajak Mark untuk duel panco untuk membuktikan kebenaran dari dirinya. 여기 뭐 붙여놔 좀. 나 잘한다며. 잘하네. 선수 맞아. Tiba-tiba Sojin datang bersama kedua anaknya. Di sana ia bilang bahwa pria yang bernama Mark ini adalah kakak kandungnya. Itu dia bilang berdasarkan paspor milik Mark yang tertinggal di depan tokonya. Nama asli Mark adalah Baek Sung-min. Mark sudah puluhan tahun tidak kembali ke Korea. Karena dirinya diadopsi sebuah keluarga di Amerika. Ibunya terpaksa melakukan itu karena himpitan ekonomi yang amat sangat sulit. Karena dalam keadaannya waktu itu, tak mungkin dirinya membesarkan dua anak sekaligus. Sojin pun bilang, kini kakaknya itu kembali ke Korea untuk membantunya mengurus rumah.
karena suaminya sudah lama meninggal pada sebuah kecelakaan. Dan ibu Sujin juga baru saja meninggal tahun lalu. Mendengar berita mendadak soal ibunya dari Sujin tadi membuat Mark kehilangan fokusnya untuk beberapa saat. 작년에 암으로 돌아가셨어요. 그리고 아까 깡패들이 좀 괴롭히니까. Syukurnya polisi percaya dan melepaskan Mark dan Jinki. Namun karena bingung harus pulang kemana dan uangnya sudah dibawa oleh Sengsu, Mark pun bertanya kepada Sujin, apakah ia benar-benar adik kandungnya. Hal itu Sujin perkuat dengan foto Mark dan ibunya sewaktu kecil. Mengetahui kebenaran itu, Jinki pun memiliki ide untuk tinggal di rumah Sujin sementara waktu karena mereka semua adalah keluarga. Aslinya gak ada duit Thomas, mas. Pagi harinya, Mark dan Jinki dibangunkan oleh kedua anak Sujin. Juni takjub melihat tangan Mark yang segede gaban, sedangkan Ju-hyun kebelet Namun karena pintu kamar mandi mereka macet, Mark pun mencoba membantu membuka. Iya, kalau ini lebih tepatnya mencopot sih. 좋았어. Setelah para ponakannya pergi sekolah, Mark pun berkeliling di sekitar rumah ibunya. Dan pada spot foto dengan ibunya dulu, Mark menatap jauh dengan mata yang sayu. Entah itu sebuah perasaan lega setelah berhasil pulang dan bertemu keluarga aslinya, atau itu sebuah perasaan rindu. Rindu yang terasa amat kosong. Saat Sujin pulang dari belanja, di tangga rumahnya terdapat beberapa berandal yang sedang sebat. Sujin sudah berusaha mengusirnya, tapi yang namanya juga anak berandalan mana mungkin nurut. Namun saat Mark datang, mereka semua ketakutan dan segera pergi dari tempat itu. Sujin pun berterima kasih dengan bantuan Mark ini. Namun walaupun mereka berdua saudara kandung, Sujin merasa belum nyaman dengan kehadiran Mark di rumah. Bukan karena tidak suka dengan Mark, tapi karena pertemuan mereka terjadi begitu mendadak. Tapi Mark merasa Sujin mengusirnya secara halus. Jadi Mark pun mulai berpamitan kepada Sujin dan segera mengemasi barangnya. Tapi ternyata saat Mark berkemas, Jinki sudah pergi duluan membawa beberapa uang dan paspor Mark, agar dia tidak kabur dari Jinki. Junhyo dan Junhee yang sempat mengambil dari Mark pun hanya bisa diam dan berpura-pura tidak terjadi salah paham. Saat Mark akan pergi dari sana, ia melihat anak buah Sengsu datang dan menagih hutang kepada Sujin. Mark pun segera mengusir mereka dengan halus. Karena itulah Mark memutuskan untuk tinggal di sini lebih lama lagi untuk menjaga adik kandungnya beserta para ponakannya. Di saat Sujin sedang bekerja, Mark mencoba memasak burger untuk para ponakannya. Mereka berdua pun kegirangan saat tahu kalau pamannya itu membuatkan mereka berdua burger. Mereka begitu girang, bukan karena makanannya, tapi ini lebih dari itu. Mereka berdua sudah lama tidak melihat sosok seseorang yang bisa mereka andalkan dan membuat mereka merasa aman. Maka dari itulah mereka... Paman, ini tidak enak, Paman. Mark yang gak punya uang jadi agak bingung harus cari makan gimana. Tapi rasanya Mark punya sebuah ide. Mark ternyata mengajak mereka berdua makan di acara ulang tahun anak-anak random. Mark pun berpesan, makan yang banyak karena kita tidak tahu kapan kita harus kabur. Niatnya sih makan diem-diem, tapi ada aja yang bikin heboh. Karena tanpa sengaja, mereka memenangkan door prize. Dan terpaksa, Mark harus berpidato. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, Jinki yang masih galau karena tidak ada sponsor, tiba-tiba mendapat telepon dari temannya yang kerja di TV. Dia memberitahukan bahwa Kombo sedang mengadakan lomba panco di sebuah tempat di Busan dan menantang masyarakat umum yang ada di sana untuk melawannya. Jinki pun kembali mendatangi Mark dan memintanya untuk mengikuti lomba tersebut. Karena nantinya akan ada banyak stasiun TV yang meliput, sehingga nama Mark bisa semakin terkenal. Mark pun akhirnya berangkat ke Busan bersama Sujin dan kedua anaknya. Dalam perjalanan itulah, Mark melihat Sujin yang begitu gelisah dalam bawa mobil. Sujin bercerita kalau dia masih trauma semenjak kematian suaminya dulu.
karena kecelakaan mobil bersamanya. Semenjak kejadian itu, ibu mereka lah yang selalu membawakan mobil jika mereka harus pergi jauh. Mendengar itu, Mark tiba-tiba memberikan tips and trik dalam bawa mobil yang baik. Sembari mengatai cara membawa mobil Sujin yang seperti driver LCGC kabupaten. Dan rasanya, sedikit demi sedikit, keakraban dari mereka mulai tumbuh. 면허 오래전에 땄다면서 운전이 많이 별로네. 잘 안 되는 게 있어. 그렇지. 좀 더. 이렇게? 지금 안 그러면 우리 부산 평생 동안 가야 돼. Sesampainya di Busan, kompetisi panco combo melawan pendukung lokal pun dimulai. Mulai dari bocil sampai mbak-mbak gemes semua ikut menantang combo. Yang jelas hasilnya bisa combo menangkan dengan mudah. Sampai saat penantang selanjutnya disebut, Mark pun datang diantar oleh Jinki di sana. Sebelum memulai aksinya, Mark pun diberi Juni minuman pemberi semangat dari botol yang mereka dapatkan dari door prize waktu itu. Dan benar saja, cukup dengan sekali nafas dan sedikit ngeden, Mark dengan mudah mengalahkan seorang profesional seperti Combo di depan banyak mata dan juga banyak media. Awak media yang tak menyangka Mark sehebat itu langsung gercep menyuting Mark dan juga keluarganya yang hadir di sana. Karena kemenangan itu, Mark dan kawan-kawan dihadiahi makanan seafood mewah dan terlihat jelas wajah bahagia dari mereka semua. Terkecuali Mark yang agak karena melihat ikan dimakan mentah dan juga gurita yang masih hidup. Malam harinya, Sujin menghampiri Mark yang terlihat galau untuk mengajaknya minum bersama. Sujin pun memecah keadaan dengan bertanya apakah Mark mau pergi ke makam ibunya bersama-sama. Mark menolak ajakan tersebut. Dia bukan benci dengan ibunya. Dia hanya belum siap. Dan lagi perasaannya campur aduk. Karena menurutnya, keputusan ibunya untuk mengadopsikan dirinya ke keluarga Amerika dulu adalah keputusan yang kejam. Sujin menjawab, ibu sangat terpaksa melakukan itu karena himpitan ekonomi yang amat sangat. Dan lagi saat itu, ayah mereka sudah meninggal. Sujin bukan membela keputusan ibu yang juga tidak benar. Tapi dia hanya tahu merawat 2 orang anak sendirian bukanlah hal yang mudah. Ada kalanya batin dan fisiknya benar-benar lelah. Dan yang terngiang di kepalanya adalah pergi sejauh mungkin. Mark tidak tahu perasaan sebenarnya dari Sujin dan ibunya. Tapi Mark tahu ada sebuah kelegaan di mata Sujin semenjak dirinya tinggal di rumah. Kemenangannya melawan Combo membuat Mark bersemangat mengikuti turnamen nasional Korea. Biografi singkatnya juga ditayangkan di TV yang menunjukkan Mark kecil memiliki hidup yang sangat berat. Terpaksa diadopsi dan dibawa ke Amerika saat kecil, tapi tak berapa lama kemudian kedua orang tua adopsi Mark meninggal karena kecelakaan. Alhasil, Mark sudah merasakan kesendirian dari kecil. Selain itu juga dari kecil Mark sudah kerap dibully. Dan hal itulah yang membuatnya terobsesi dengan panco. Dan akhirnya bisa memenangkan turnamen nasional Amerika di Ohio. Sampai suatu saat ada sebuah isu rasisme di Amerika yang sudah menuduh Mark melakukan pengaturan skor dan membuat Mark terasingkan dan dikeluarkan dari Liga Panco Dunia. Berita mengenai Mark itu disaksikan oleh semua orang Korea yang ada, termasuk Punch, mantan atlet panco terbaik Korea yang terpaksa dipenjara karena isu doping. Namun kini ia telah kembali beraksi dan disponsori oleh Sengsu. Singkat cerita, kini Mark terlihat semakin bertanggung jawab dan menjaga keluarga kecilnya itu. Mulai dari cuci piring, bersih-bersih rumah, jokein Mobile Legends anak Sujin, ngerjain PR, sampai nambal pintu yang dia rusakin tempo hari. Di lain tempat, Junki menemui ayahnya yang bekerja sebagai tukang parkir. Ternyata Mark mengikuti Jinki karena melihat sepertinya ada masalah. Usut punya usu, ternyata Jinki memiliki masalah yang cukup rumit. Ayahnya ditipu temannya sampai bangkrut dan ibunya meninggalkan mereka berdua sebatang kara. Situasi inilah yang membuat Jinki bekerja sangat keras demi bisa menghidupi keluarganya. Jinki mengucapkan terima kasihnya kepada Mark karena di saat teman-temannya yang lain menjauh, hanya Mark lah yang mau membantunya hingga ke titik ini. Oleh karena itu, Jinki tidak suka jika ada orang lain yang merendahkan dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. 가요. 저기요. 아저씨 뭐예요? 이 싸가지 누구 같아 이 새끼야.
Karena untuk hidup Jinki dan Mark tetap memerlukan asupan dana, Jinki kembali menemui Sengsu untuk mendanainya kembali. Sengsu yang mendengar itu mengusirnya, dan Pans yang baru keluar penjara hari itu juga memberinya pelajaran. Setelah itu Sengsu bilang, jika bukan hanya Mark yang bisa mengalahkan Combo, dan pria besar inilah yang akan menghancurkan Mark di kompetisi nanti. Sementara itu di rumah, Mark penasaran melihat Junho yang terlihat melatih mengetik di komputer. Junho bercerita kalau neneknya lah yang mengajarinya soal mengetik. Karena Junho penasaran, karena sang nenek selalu mengetik sesuatu di email, tapi tidak pernah dia kirim ke siapapun. Mark yang juga penasaran pun mengirim semua email tak bertuan itu ke alamat emailnya. Mark pun sedih. Ternyata beberapa tahun terakhir, ibunya selalu menulis email ke alamat email kosong. Ibunya menulis email itu seperti buku harian, karena dia tidak tahu bagaimana cara menghubungi Mark. Di email itu, sang ibu bercerita tentang semuanya. Tentang kesedihannya, penyesalannya, dan juga permohonan maaf. Maaf sudah menjadi ibu yang buruk. Maaf sudah menjadi ibu yang tak bertanggung jawab. Dan maaf karena waktuku tidak banyak. Dan dari email itu juga Mark mengetahui fakta soal Sujin yang ternyata bukan adik kandungnya. Sujin adalah tetangga yang baru saja pindah dekat rumah ibunya. Saat tahu kalau Sujin juga seorang orang tua tunggal, ibunya seperti melihat dirinya di masa lalu. Ibunya pun mempersilahkan Sujin tinggal di rumahnya, ketimbang mereka bertiga harus tinggal di toko. Ibunya merawat dan menjaga Sujin layaknya anak sendiri, dan sudah menganggap Junho dan Junhee seperti cucunya. Ibu tahu email ini tidak akan pernah sampai kepadamu. Ibu hanya berterima kasih karena sudah diberi Tuhan kesempatan untuk mempunyai keluarga lagi. Walaupun ibu tahu kau tidak akan pernah maafkanku. Tapi anakku, maafkan ibu. Ibu tak bisa menepati janji untuk mencari dan bertemu denganmu. Ibu berharap kau bisa mempunyai keluarga yang lebih baik dari ibu. 미안해. Keesokan harinya, mereka semua berziarah ke makam mendiang ibu Mark. Sebelum mereka kembali, Sojin pun menyampaikan wasiat terakhir ibunya yang ingin meminta maaf dan betapa ibunya mencintai Mark. Tapi Mark tak bergeming. Mark malah bertanya, kenapa Sujin berbohong soal menjadi adik kandungnya? Kenapa Sujin tidak bilang dari awal kalau Junho dan Junhee bukanlah keponakannya? Dan kenapa ibu lebih menganggapmu keluarga daripada aku? Dan kau Jinki, kau tidak perlu ikut campur dengan semua ini. Aku tahu kau selama ini selalu memanfaatkanku, tapi aku tidak pernah peduli dengan semua itu. Aku bahkan rela kembali ke Korea untuk bertemu denganmu. Itu karena aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Dan setelah meluapkan semuanya tadi, Mark pun melangkah pergi, tanpa pamit sama sekali. Kejadian itu membuat mereka semua merasa kehilangan. Tak ada lagi tangan besar sang paman yang membuat perasaan aman. Tak ada lagi rengekan para keponakan yang minta dibelikan jajanan. Tak ada lagi telepon berisik dari Jinki yang selalu mengajaknya makan. Dan tak ada lagi omelan cerewet dari Sujin soal dirinya yang terlalu banyak makan. Namun Mark tahu dia tidak boleh terus seperti ini. Dia harus menyelesaikan yang sudah dia mulai. Karena asa itu masih ada. Sesampainya Mark di stadion, Jinki langsung menyapanya dan memberikannya buku catatan mengenai kelebihan dan kekurangan dari atlet yang lainnya. Mark yang tidak tahu apa maksud dari Jinki sempat meninggalkannya. Tapi Jinki menahannya dan bilang, kalau Mark boleh marah kepadanya,
Tapi terimalah buku catatan yang sudah adikmu buat ini dengan susah payah. Mendengar itu, Mark pun luluh dan langsung mengajak Jinki lagi bersamanya. Tidak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan tim combo beserta Sengsu dan Punch yang akan menjadi lawan terberatnya. Turnamen Panco dengan hadiah $250.000 atau setara dengan 4 miliar rupiah itu segera dimulai. Dua pemenang teratas akan mendapatkan tiket VIP menuju kejuaraan dunia. Para peserta pun masuk ke arena. Mark pun diwawancarai mengenai pesan dan kesannya untuk keluarga. Tapi dengan berat hati Mark bilang jika dirinya sudah tidak memiliki keluarga. Junho dan Junhee yang melihat itu merasa bersalah. Kedua kakak beradik ini berniat mengembalikan medali yang pernah mereka curi. Dengan niatan mengembalikan semangat pamannya agar membara lagi. Babak penyisian pun dimulai. Para peserta mulai beradu panco. Mark, Combo dan juga Punch mendominasi jalannya kompetisi itu. Terlihat kekuatan Punch yang begitu mengerikan, hingga tangan lawannya selalu cedera setelah melawannya. 손이 저렇게 풀리면 스트랩 매치로 가죠? 네. 스탑! 위로! 눌러! 멈춰주고 있는데요. Melihat kehebatan Mark, Sengsu dan atasannya mulai khawatir dengan taruhan mereka. Sengsu pun mulai menyerah dan menyogok Jinki dengan $1 juta atau 4 kali lipat dari hadiah kompetisi ini, agar Mark menyerah dan keluar dari kompetisi ini. Hal itu karena Sengsu dan bosnya sudah bertaruh puluhan juta dolar untuk kekalahan Mark. Awalnya Jinki menolak, tapi dia teringat hutang ayahnya. Dia tidak ingin membuat sang ayah disepelekan orang lain lagi, hanya karena pekerjaannya yang seorang penjaga parkir. Oleh karena itulah, terpaksa ia menerima sogokan tersebut. Di sela-sela istirahat, Jinki memberitahukan dealnya dengan Sengsu yang barusan. Mark yang melihat uang itu segera meminta Jinki mengembalikannya, karena ini adalah kesempatan terakhir Mark untuk menjadi atlet profesional kembali. Dan juga dia sudah berjanji kepada keponakannya untuk memenangkan kompetisi ini. Jun bersaudara akhirnya tiba di sana dengan selamat. Beruntungnya mereka berdua bertemu dengan Mbak Dwi, teman ibunya, yang mengizinkan mereka masuk melihat kompetisi itu. Dwi pun segera mengabari Sojin jika anak mereka telah sampai di sana. Karena kaget kedua anaknya pergi tanpa pamit, Sojin segera memesan Grab dan pergi menuju tempat itu. Sebelum dimulainya babak semifinal melawan Combo, Mark sempat melihat kehadiran dua keponakan yang ia cintai itu. Hal itu tentu saja membuat semangat Mark semakin meningkat. Oleh karena itu, selama berjalannya pertandingan, Mark mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menang. Terlihat kedua tangan Mark dan Combo sampai terlepas karena keduanya mengeluarkan kekuatan maksimal mereka masing-masing. Tapi walaupun begitu, berkali-kali tangan mereka terlepas. Dan ikatan tali tidak bisa membentuk lonjakan kekuatan Mark dan juga Combo. Akhirnya, Mark bisa memenangkan pertarungan itu. Dan dengan sangat epik. Setelah kemenangan itu, Jinki pun sadar dan segera mengembalikan uang tadi ke Sengsu. Tapi Sengsu tidak mau tahu. Jinki harus memaksa Mark keluar dari tempat ini. Karena sudah ada investor yang sudah bayar mahal untuk melihat Punch menang. Mark yang sempat melihat Jinki pergi ke belakang panggung langsung mendatanginya. Dan lalu... 펀치한테 져주는 대가로 돈 받은 거. 뭘 그렇게 한참을 고민해. 어? 그리고 진기 아버지 빚있는 거 알고. 소리하지 마, 이 새끼야! 마크야, 잘 생각해. 뭐가 효과적인지. 네 눈앞에 있는 거를 봐. 미안해요. Pertandingan final antara Mark melawan Punch pun segera dimulai. Jinki dan ponakannya terus menyemangatinya. Sesaat sebelum pertandingan itu mulai, Sujin akhirnya sampai di stadion itu. Partai final pun dimulai. Terlihat Punch yang gak punya akhlak menolak ajakan jabat tangan oleh Mark. Tidak sampai di situ. Di awal pertandingan, Punch sengaja mencederai tangan Mark agar dirinya bisa menang dengan mudah.
Melihat hal itu, Mark segera melepaskan genggamannya agar pertandingan terreset. Dengan keadaan jempolnya yang keseleo, Mark sedikit kesulitan untuk mengalahkan Paz di pertandingan ini. Terlihat Mark yang semakin terpojok dan putus asa. Namun tiba-tiba ia melihat Sojin yang sudah ada di sana bersama orang-orang yang ia sayangi. Mark akhirnya teringat bahwa kemenangannya setelah ini bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk Jinki, Sujin, kedua ponakannya, serta mendiang ibunya. Dan oleh karena itu, Mark tidak boleh kalah di pertandingan ini. 마크 정말 투혼이에요. 안 돼요! 조금만! 형! Mark akhirnya berhasil menang dan dinobatkan sebagai atlet panco terbaik di Korea. Di saat Mark diminta memberikan pesan kesan untuk kemenangannya, suasana berubah menjadi haru. Mark berkata, "Ibu, maaf karena aku terlambat sampai di sini. Tapi ibu, aku marah kepadamu. Karena kenapa kau meninggalkan aku dengan seorang adik cerewet yang tidak pandai menyetir seperti Sojin? Mengapa kau meninggalkanku dengan dua keponakan yang selalu minta jajan? Ibu tidak tahu kan? Aku sudah cukup kerepotan dengan Jinki yang tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Lihat ibu, sekarang aku harus mengurus banyak orang. Dan ini semua berkat siapa? Berkat dirimu ibu. Aku tidak tahu seberapa besar yang sudah kau korbankan. Aku tidak tahu seberapa banyak kehilangan yang sudah kau rasakan. Dan aku tidak tahu semerekah apa senyummu saat melihat foto kecilku. Anakmu yang bodoh ini sekarang mempunyai keluarga baru. Dan itu semua berkat ibu. Ibu terima kasih. Aku tidak pernah membencimu walaupun itu seujung kuku. Aku hanya rindu. Aku merindukanmu ibu. Aku sangat merindukanmu." Singkat cerita, kini Mark kembali hidup bersama dengan Sojin dan dua ponakannya. Berkat hadiah uang dari turnamen waktu itu, Mark bisa melunasi utang ayah Jinki dan juga Sojin. Dan setelah kompetisi itu, hidup Mark berangsur baik. Dirinya sudah tidak perlu lagi memikirkan soal uang, karena sekarang dia sudah menjadi sultan kaya raya. Semenjak kemenangan di kompetisi panco sebelumnya, banyak sponsor bernilai jutaan dolar yang ingin masuk dan ingin menjalin kerjasama dengan Mark. Karena sekarang, Mark adalah pegulat panco yang diakui Korea dan juga dunia, dengan nama aslinya Baek Sung-min. Ada banyak sastrawan dan tokoh terkenal yang menggambarkan betapa besarnya peran dan cinta ibu terhadap anak-anaknya. Seperti kata pepatah yang sering kita dengar, surga di telapak kaki ibu. Sosok yang telah mengandungmu selama 9 bulan, kemudian mengasuh, mendidik hingga membimbingmu menjadi orang yang berkarakter. Dialah sosok yang tidak tergantikan. Dialah sumber kasih sayang, kehangatan dan kekuatan bagi setiap anggota keluarga. Seorang figur yang tak tergantikan dalam kehidupan anak-anaknya, yang merupakan perwujudan cinta tanpa syarat dan pengorbanan tanpa batas. Dia adalah sumber inspirasi, ketulusan, dan kehangatan yang tiada duanya. Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah mencintaiku tanpa syarat. Terima kasih sudah membimbingku tanpa pamrih. Maaf jika aku masih merepotkanmu di umurku yang sudah tidak pantas lagi untuk merengek. Percayalah ibu, aku di sini baik-baik saja. Sama halnya seperti doamu yang tidak pernah putus untuk diriku, aku pun selalu berdoa agar Tuhan bisa memberiku kesempatan untuk berkata, "Udah mah, tenang. Semuanya biar aku yang bayar."
Saya Gogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih buat yang sudah like, dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan terima kasih juga buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Dan mumpung ini lagi bulan puasa, gak ada salahnya ketika kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, ambil waktu buat diri kalian. Kalian bersimpu, curhat sampai punya langit. Habis itu ya duduk, tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan ya sebatin aja dulu.